Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Jadi mohon maaf Pak ya, karena memang sebelumnya kita dijadwalkan kemarin, hari ini jam 10 ya. Kebetulan memang kami sangat padat sekali, baik acara di Makassar atau acara ini, karena kaitannya dengan hari ulang tahun Kejaksaan. Kegiatan kami mulai donor darah, penanaman pohon sampai proses sampai selesai Sabtu malam selesai. Artinya pagi ini pun sebenarnya kami lihat sangat banyak para kasih saya ada yang keluarganya meninggal. Jadi kami mohon maaf kami baru bisa menerima bahwa Bapak memang standar dari keterbukaan publik memang kami welcome aja. Sepanjang artinya ya tidak menyalahi dari tupoksi kami. Insyaallah. Ya, Bapak-bapak dari pejuang anti korupsi, pejuang juga Pak ya. Coba saya sebenarnya untuk ngomongkan. Oh ya, di samping saya kasih pitsus. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Watampone, yang terhormat Kasih Pitsu, pertama-tama kami mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini alhamdulillah kita sempat bertemu di ruangan ini dalam rangka silaturahim. Hanya itu izin untuk memperkenalkan tim kami. Ada beliau Pak Sekjen adalah Bapak Haji Muhammad Hasbi Ibrahim SH MH. Ada beliau kuasa hukum advokat Pak Mahmud SH MH. Ada Pak Samsudin SH pengawal dan kawan-kawan. Jadi kali itu persingkat waktu izin untuk Pak Sekjen untuk memberikan masukan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih yang mulia, yang kami banggakan, yang kami hormati Bapak Kajari, Bapak Ahmad Jasuli SH MH. Kalau nggak salah Pak Ahmad atau Andi Pak ya. Oh, baik Pak ya. Tadi saya tanya, siapa tahu Sumatera kan banyak orang Bugis ke Sumatera Pak. Jadi mohon maaf Bapak Kajari yang baik hati, terbuka dengan mass media, LSM, Ormas dan pegiat anti korupsi. Dan terima kasih kepada Bapak Kasih Pitsus dan nanti menyusul Kasih Intel dan jajaran. Terima kasih Bapak AKP Pol Purnawirawan Suherman, Wakil Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Pejam 45 Kabupaten Bone, dan Bapak Mahmud SMH Ketua Advokasi dan di DPP Laskar Anti Korupsi Pejam 45 Jakarta, Bapak Samsudin SH CLE sebagai Ketua Pelaporan dan Pengulangan Kasus Laskar Anti Korupsi Pejam 45 Kabupaten Bone. Saya Sekjen se-Indonesia Pak Jakarta. Pak Kajari, kami sangat bangga dari ujung kaki sampai ujung rambut atas pertemuan ini. Bapak begitu padat kami monitor acara tadi, mungkin video conference atau teleconference. Kami akhirnya dikabari diundur, kami bilang nggak apa-apa, biar jam 4 nggak apa-apa, jam 5 pun nggak apa-apa. Kami yang penting kita bisa bersilaturahim, Pak, bisa mungkin berdiskusi, berdialog. Dan begitu juga Pak dengan media kita ini, insya Allah tersortir yang terbaik. Karena kita mau Pak pemerintahan ini berjalan baik, tidak ada kendala, tidak ada hambatan, tidak ada gangguan karena adanya ormas, LSM, aktivis atau NGO. Tapi justru kehadiran kita bagaimana mewarnai, mendorong penegak hukum di Republik ini semakin berani tapi bijak Pak ya, tegas tapi toleran dan lain sebagainya. Baik Pak, saya dalam hal ini ada beberapa hal mungkin Pak ya, mungkin memberi masukan atau tanggapan-tanggapan Pak dari kita Laskar Anti Korupsi, bahwa kami memang melihat khususnya dulu Pak kalau berbicara corruption,
dulu kami teringat Pak, kangen juga zamannya Bapak Dr. Haji Abdurrahman Saleh Pak, Jaksa Agung kita dulu, bahwa ada target 5 kasus harus selesai setahun di Kejagung, kemudian 3 kasus yang harus di Kejati, 2 kasus di Kejari, dan 1 di Kecapjari. Maksud saya Pak, apakah tidak diulang lagi supaya anggaran kalau ada ditargetkan Pak, otomatis ada fokus anggaran untuk penanganannya, karena kalau tidak ada target berarti tanda petik juga anggarannya juga nggak maksimal. Itu Pak usulan pertama. Kalau bisa Pak disuarakan kembali ke nasional ini Pak, dengan apalagi saya mohon maaf Pak, saya lupa ya, selamat Hari Adi Yaksa ke-63 Pak, ya mudah-mudahan ini tidak terlambat ya, sudah berjalan 2 hari. Mudah-mudahan dengan Hari Bakti Adi Yaksa ini kejaksaan semakin kuat. Jujur Pak, saya selaku sekjen memonitor kejaksaan ini sekarang lebih kencang dari KPK. Kami justru apresiasi Pak. Makanya teman-teman se-Indonesia bilang, ayo coba kita sekali-sekali audiensi dari 34 provinsi sekarang 38, kita dorong dan kita kawal dan kita beri dukungan moral bahwa Bapak ST Burhanuddin ini sangat berani Pak, karena belum pernah kasus triliunan ditangani. Ini triliun terus Pak, nggak ada miliar, semua triliun. Nah kalau di Bone kita mungkin berharap Pak, ya biar nggak triliun lah, biar puluhan juta supaya menjadi misalnya dana desa, supaya menjadi perhatian Pak. Karena kalau tidak ada informasi dari intelijen, informasi dari Pitsus, kadang desa bilang, ini nggak ada perhatian lagi dari kejaksaan Pak. Jadi kami mohon ke depan Pak, kalau bisa, apakah anggarannya di Kejari ini masih minim, atau memang kurang korupsi di Kabupaten Bone. Karena saya lihat Pak, saya melihat di searching di Google, irigasi dan lain sebagainya yang meningkat Pak ya, untuk peningkatan bahkan tersangka. Tapi kalau di pedesaan, dana desa belum saya melihat Pak Kejari. Jadi kalau bisa Pak, mari kita bersama dorong. Tapi saya lebih mengedepankan Pak pencegahan Pak Kejari daripada penindakan. Karena toh kalaupun ditangkap, di penjara, toh belum tentu negara kembali Pak. Tapi artinya bukan berarti tidak boleh penindakan, tetap penindakan Pak. Tapi kalau bisa mengedepankan pencegahan. Karena kenapa? Kalau pencegahan yang dilakukan ini otomatis Pak menyelamatkan uang negara. Saya terus terang Pak, berapa kali teman ada mau melaporkan di desa, saya surati Pak Desa, kembalikan saja uangnya. Dan berapa alhamdulillah Pak kembalikan, kita nggak usah lapor deh. Dan saya yakin Pak, yang mengerjakan tukangnya siapa, istilahnya sih kan bukan proyek Pak, tukangnya siapa, orangnya siapa, semennya berapa, pasarnya berapa, kita bisa kalkulatif. Oh ada kerugian Pak, tapi Pak Desa karena Laskar Anti Korupsi ini rule of the game-nya bukan mencari kesalahan, tapi mendorong pemerintahan yang bersih, mendorong pembangunan betul-betul berjalan maksimal. Jadi kita tidak suka melaporkan Pak, artinya menegur 2-3 kali, keempat kalinya baru kita ya surati resmi Pak. Kalau nggak mau Bapak perbaiki tata kelola anggarannya di desa, mau tak mau Pak, kita berkoordinasi dengan inspektorat. Apa pendapat inspektorat? Setelah inspektorat Pak, baru kita berkoordinasi di Intel ya Pak ya, kemudian di Pitsus. Jadi itu Pak yang pertama Pak mengenai corruption Pak Kejari, karena saya tahu Bapak ini orang yang sangat terbuka di pegiat anti korupsi. Kemudian Pak yang kedua, dulu saya mendengar Pak sudah ada pemeriksaan di desa-desa. Apakah memang Pak tidak ada dana pencegahan simultan Pak ke desa-desa seperti yang dilakukan oleh inspektorat Pak? Karena dana desa 1 miliar lebih ini Pak, kalau Intel rajin turun dan dianggarkan oleh nasional Pak, seluruh Kejari Republik ini, aku yakin Pak, rasa ketakutannya bukan berarti tidak membangun Pak, ada rasa mawas diri supaya pemerintahan di desa berjalan maksimal Pak. Begitu juga di dinas atau di kecamatan. Tapi saya agak menyorot Pak Kejari di dana desa yang 1 miliar. Karena kami melihat begini Pak, kok kenapa ada desa yang terbangun, ada jalan tani, ada gorong-gorong, ada parit, kok ada juga nggak ada yang nampak sama sekali. Kami jalan, bangunannya mana sih tahun ini? Tapi kan anggaran sama Pak, tetap ada. Cuma kami orangnya Pak, karena tidak ingin mendiskreditkan orang, kami tidak mau Pak, karena agama mengajarkan kita Pak, wa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan alaikum. Bila mana ada berita kepadamu, maka periksa berita itu dari atas, bawah, kiri, kanan, belakang Pak. Jadi Pak Kejari itu Pak yang kedua Pak. Yang ketiga Pak, khusus Pak tindak pidana narkoba, boleh nggak Pak kami usul Pak demi
tidak banyak anggaran negara tergelontor, itu juga kami sampaikan di BNN, begitu juga di kepolisian Pak. Sama juga karena di sini penuntutnya ada di Kejaksaan Negeri. Bisakah Pak kalau misalnya hanya orang pemakai, kecuali bandar Pak ya, kalau bandar kalau perlu hukuman mati Pak ya, maka walaupun di sini tidak ada kasih hidupnya, kalau bandar dengan bukan kurir apa lagi, pengedar, kalau bandar dan pengedar Pak, bagi kami tidak ada ampun Pak. Saya selalu sampaikan ke Polres, bahkan di DPR, jangan beri ampun Pak kalau bandar dan pengedar. Tapi kalau itu pemakai Pak, karena saya banyak melihat Pak, kalau saya sebut Pak di Barebo, saya sebutlah Pak. Tapi sekarang nggak nyebut orang Pak, ada di Barebo misalnya, ada di Capa Ujung, ada di Lamuru, ada di mana. Itu banyak anak-anak Pak. Kalau nggak ada narkoba lem Pak. Bayangkan Pak, sampai lem diisap. Kasihan Pak generasi bangsa. Jadi kalau bisa Pak, karena mereka ini karena keterpurukan ekonomi Pak. Orang tuanya nganggur, nggak ada kerjaan. Jadi ada yang bilang kalau utangmu mau lunas, ya udah ada ini permen. Padahal narkoba Pak, akhirnya cari-cari, nggak susah dijual. Lama-lama nanti Pak, akhirnya dia menjadi kurir, menjadi pengedar. Jadi itu Pak yang kami mohon Pak, kalau penanganan Pak khusus yang pemakai, kasihan Pak bahasanya, supaya tidak banyak juga anggaran. Karena anggaran tergelontor anggaran di kejaksaan, begitu juga nanti di pengadilan. Kalau bisa Pak, ada rehabilitasi Pak, kalau kita dorong khusus untuk pemakai, apalagi Pak baru anak-anak, itu Pak kita dorong. Yang keempat, kemudian yang kelima Pak, bisakah Pak bagian di PIDUM ini Pak mengedepankan restoratif justice, kalau hanya penganiayaan ringan Pak. Di Bone ini kan banyak sekarang kasus-kasus penganiayaan yang agak ringan Pak. Mestinya restoratif justice di kepolisian sulit, tapi kenapa Pak biar menjadi motorip di kejaksaan kalau misalnya kepolisian? Karena saya Pak, kami Laskar Anti Korupsi Pak, tidak ingin mendiskreditkan lembaga pimpin Bapak Kajari. Kami sangat tidak mau Pak, karena semua kepolisian, kejaksaan, pengadilan kita semua bangga Pak. Karena kalau tanpa mereka apa republik ini yang terjadi? Karena kata orang Pak, satu hari tidak ada polisi, tidak ada jaksa, apa yang terjadi Pak di republik ini? Maka perampokan terjadi di mana-mana. Jadi izin Pak Kajari, kalau bisa Pak, mari kita coba pikirkan mengedepankan, kan ada Pak peraturan Jaksa Agung Pak ya tahun 2020, artinya penyelesaian di luar pengadilan yang restoratif ya Pak ya. Jadi kalau bisa Pak mengedepankan itu pimpinan. Yang kelima Pak, dulu zaman Soeharto Bapak, bagaimana ini penyelamatan aset? Zaman Soeharto ada istilah tanah bengkok. Kalau orang Bugis bilang akenan rengen Pak, tempat dipakai makan. Ada dulu Pak istilah sawah dan kebun. Dulu ibu Kajari kita sudah kencang Pak, mau dibawa ke tim. Kami bahagia Pak, karena seluruh desa yang non pemekaran Pak ya, zaman Soeharto sampai sekarang kan selesai hafal Pak, itu semua dapat tanah bengkok Pak. Bahkan ada lapangan bola, ada tanah bengkok atau sawah, ada kebun Pak, jambu mente. Saya ingat betul Pak, kalau boleh Pak, bisa nggak ada audit Pak bersama eksekutif di Kabupaten Bone, karena yang eksekutornya dalam hal ini kan Datun Pak ya, keperdataan dan tata usaha negara. Jadi kalau bisa Pak, bagaimana penyelamatan tanah bengkok ini Pak Kajari di Kabupaten Bone, karena ada tanah bengkok Pak, saya nggak usah sebut desanya, itu mau dibeli 1 miliar Pak. Bayangkan kalau itu diambil negara, dijual pun menjadi aset, tapi jangan dijual Pak. Karena kalau suatu terjadi resesi anggaran, kan itu bisa, misalnya Pak, tiba-tiba ada dana desa 1 miliar, kan kita tidak tahu Pak, resesi terjadi. Kopi kemarin aja siapa yang nyangka. Dan itu bisa menjadi landasan dana oleh pemerintahan desa Pak. Jadi mungkin untuk sementara itu, siapa tahu rekan-rekan dari Bapak Mahmud SMH sebagai Ketua Advokasi DPP Jakarta, atau Pak Samsudin, saya izin Pak menyerahkan ini ke rekan-rekan menambahkan supaya saya nggak terlalu banyak. Bila itu ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kajari, mohon izin. Perkenalkan, saya Mahmud selaku Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Pak DPP Laskar Anti Korupsi Pejuang 45. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT bisa diperkenankan hadir di sini dalam rangka bersilaturahmi dengan Kejaksaan Negeri Bone yang langsung diterima oleh Pak Kajari dan Pak Kasipitsus beserta jajaran. Sekaligus juga pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat Hari Bakti Adiaksa yang ke-63. Jadi mudah-mudahan ini nanti Kejaksaan
terutama Kejaksaan Negeri Bone ini menjadi hal yang terdepan ya dalam hal pemberantasan korupsi. Kami Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 ini selaku organisasi massa dalam partisipasi ya, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi itu sudah banyak berbuat. Sekarang ini contohnya juga dalam rangka bersilaturahmi ini juga langsung disiarkan Pak, langsung dipublikasikan dalam bentuk istilahnya edukasi atau edukatif kepada masyarakat ya. Jadi pendidikan anti korupsi ini sehingga masyarakat juga mendapatkan pembelajaran ya. Apa-apa yang boleh, apa-apa yang tidak boleh dalam berbuat ya, terutama hal-hal yang menyimpang nanti misalnya dalam hal suap atau dalam hal misalnya perizinan dan segala macam, sehingga tersosialisasi dengan baik. Dan juga kampanye-kampanye, aksi-aksi ya, yang dilakukan oleh Laki Pejuang 45 dalam hal gerakan-gerakan anti korupsi. Tadi Pak Sekjen menyampaikan ada juga kita melakukan langkah-langkah preventif, Pak. Jadi pencegahan supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi. Kita melihat ada indikasi itu, misalnya pembangunan jalan atau pembangunan infrastruktur desa yang kelihatannya menyimpang, kita segera memberitahu kepada aparat desa setempat untuk segera menyelesaikannya sesuai dengan bestek, sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan, sehingga tidak muncul tindak pidana korupsi. Jadi artinya ini kita juga dalam rangka menaikkan IPK kita, Pak. IPK kita kan baru berapa? 34/110. Di Asia Tenggara kita ini masih peringkat 5, tapi masih lebih bagus dari negara-negara ASEAN ya, di yang lain. Jadi seperti Myanmar sama Laos masih jauh sekali. Kita alhamdulillah sudah sangat baik berkat Pak Kajari dan jajarannya dan seluruh tim di Kejaksaan Republik Indonesia. Artinya ini juga salah satu sumbangan yang besar dalam hal penegakan korupsi dan tindakan-tindakan represif kalau diperlukan, tapi kami jarang sekali ya. Dalam arti misalnya membuat laporan pengaduan ya, langsung kepada instansi penegak hukum KPK, Kejaksaan Negeri ataupun Bareskrim Polri, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Tapi kami memang lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat tadi, Pak, izin, edukatif dan preventif. Artinya lebih baik mencegah. Jadi upaya-upaya hukum pidana itu kami mendapatkan ajaran dari guru kami dulu, itu merupakan yang terakhir saja, minimum remedium. Kalau memang bisa dikembalikan, tetapi kalau memang sudah tingkat kepenyidikan ini mungkin kita angkat tangan. Tapi kalau misalnya baru temuan dari inspektorat, ya, baru temuan dari PPKP, nah, itu beberapa di kementerian dulu pernah, kita nggak sebut namanya, ya, begitu ditemukan adanya indikasi kerugian negara, kami langsung sarankan untuk segera mengembalikan tanpa tawar-menawar ya. Karena memang kalau sudah ada temuan dari instansi auditor seperti itu, nggak akan lama saya bilang, saya jamin ini bakal naik. Jadi segera saja kembalikan, jangan tawar-menawar. Itu selalu kami kedepankan langkah-langkah demikian. Tapi tadi seperti juga disampaikan, kita Laki Pejuang 45 khusus di Bone ini, karena memang khususnya karena memang namanya Laskar Pejuang 45 anti korupsi, tetapi tidak banyak anti korupsi di sini. Istilahnya untuk hal-hal kegiatan-kegiatan khusus di bidang advokasi juga ya, banyak juga di luar itu, Pak. Kita juga memberikan pendampingan seperti tadi juga disampaikan ya, untuk hal narkotika ya, itu kita memang sangat prihatin sekali ya, supaya kita lebih kedepankan tadi edukatif, rehabilitatif ya. Langkah-langkah rehabilitatif itu lebih diutamakan terhadap penyalahgunaan daripada
pengedar. Jadi ini kami juga sangat apresiasikan sekali, dan juga beberapa kasus-kasus yang sekiranya bisa dilakukan langkah-langkah seperti restoratif itu juga pernah kami lakukan, tetapi ada beberapa kasus yang terkendala oleh persyaratan ya, misalnya seperti perlindungan anak apa segala macam itu yang tidak bisa dilakukan ya kami, tapi artinya kalau memang bisa itu dikecualikan. Dan ini juga ada satu kasus juga yang sedang viral juga, ini sedang kami upayakan, dalam waktu dekat juga akan kami mohonkan juga ya, kepada Kajari untuk dilakukan langkah-langkah restoratif justice. Jadi upaya-upaya kami baru upaya pendekatan kepada pihak pelapor korban ya. Nanti kalau misalnya sudah mulai ada kira-kira ada titik terangnya, segera akan kita lakukan Pak langkah-langkah ini. Dan ini juga suatu hal prestasi juga ya, mungkin bagi Pak Kajari bisa menyelesaikan ya, pihak-pihak yang berseteru ini supaya tidak terjadi sebutkan atau apa namanya sebut aja nama. Ya. Demikian mungkin itu Pak Kajari sebagai perkenalan saya ya. Nanti mungkin bisa lebih banyak lagi kita gali secara diskusi. Izin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertama penanganan korupsi itu yang berbasis anggaran atau kami jual. Jadi kalau lebih anggaran kita mampu nggak masalah, tapi kalau menjadi lawan kemudian dana jual. Alhamdulillah kalau jual kami bisa. Tapi kita fokus ke dana desa. Jadi di sini ada dua bidang itu datun. Datun itu adalah pencegahan. Intel itu kami sekarang itu berbasis pengembalian kerugian negara itu pertama. Itu kan sudah ada ketentuannya memang digariskan oleh pimpinan. Pertama datun. Datun itu ada pendampingan hukum terhadap proyek atau yang lain. Kemudian intelijen ada pengamanan proyek strategis. Kebetulan ini barusan Vicon tadi teknisnya seperti apa. Ada di situ mengatakan pencegahan. Memang kami sudah arahnya ke situ, tidak menutup-nutup. Ini nanti terakhir, pitsus langsung di mulai dana desa. Memang dana desa ini menjadi pusat perhatian di mana-mana. Dana desa itu kan dia mengusulkan dulu mau buat apa dulu. Baru itulah nilai proyek yang keluar. Memang banyak. Jadi karena kebijakan, karena ini barangkali pimpinan melihat bahwa di desa ini apakah proyek dikerjakan itu karena ketidakmengertian dengan ketentuan. Kami banyak, kami ada investigasi saja permintaan keterangan dan banyak yang kami serahkan ke inspektorat. Artinya kami memberikan waktu kepada inspektorat untuk pengembalian semua kerugian negara yang ada. Bila memang tidak bisa dilakukan, kami minta dilimpahkan kami itu. Dan juga memang ada dari kepolisian juga ada yang sedang kami sidangkan. Artinya memang kerugiannya memang signifikan, kecuali memang kok proyeknya itu memang ya informasi tentang penyelewengan dana desa itu memang sangat banyak. Di samping juga penyidik ada dua kami dan juga kepolisian tetap kami tindak lanjuti. Tetapi tindak lanjuti sebelumnya kami limpahkan ke APIP, jadi ke inspektorat untuk pengembalian kerugian negara. Jadi barangkali atas pengembalian tersebut barangkali bisa menjadi apa ya, dari pemerintahan desa untuk berikutnya perikanan. Dan juga dalam bidang intelijen di samping kami memberikan penyuluhan, karena ada juga jaga desa. Jaga desa itu turun, tetapi kan kami kalaupun turun setiap desa, kami akan takut nanti malah merepotkan mereka. Jadi menjadi alasan bahwa mereka ini gitu. Jadi kadang kami kumpulkan di tingkat kecamatan atau kalau ini di sini 300-an desa di tingkat kecamatan atau wilayah tertentu. Kami sering itu rutin di bidang intelijen. Dan juga kalau memang kami semua dana desa kami naikkan,
segitu banyaknya, tetapi ini berapa banyak ya, baik cabang baik kami yang sudah di inspektorat bisa konfirmasi dengan inspektorat, karena memang petunjuk pimpinan juga kita ini mempidanakan orang, tapi utama pengembalian kerugian negara seperti barangkali kok mendengar pidato dari Pak JA sudah sangat banyak pengembalian kerugian negaranya, dan kami upayakan itu. Kalaupun belum kami inspektorat, nah itu khusus dana desa. Kan pemeriksaan tetap dilakukan, pemeriksaan, tetapi setelah itu hasilnya kami limpahkan ke inspektorat. Jadi kami tinggal nunggu aja di inspektorat, kalau mereka tidak kembalikan dan limpahkan ini ke pidana. Kemudian soal narkoba, ya memang di pasal undang-undang narkoba yang sudah jelas ya, memang ada rehabilitasi. Kebetulan memang ya pasti pembedaan. Karena begitu, memang pemikiran bahwa pengguna, walaupun kita pengguna sengaja, tidak sengaja atau terpengaruh, itu barangkali kami tetap pidana tetap, tetapi memang ada rehabilitasi di situ. Nah kebetulan ini besok atau lusa ini saya dapat undangan dari Kalapas, karena kami ini untuk perkara pidana umum, memang dari penyidikan SPTP yang kami terima, penuntutan, kami sampai eksekusi. Setelah eksekusi kewenangan dari lembaga lain. Nah di sini saya undangan dari ini ada kebetulan Kalapas Murni ini menjadi tempat rehabilitasi narkoba, dan itu penutupan pelatihannya hari Kamis besok. Kami ya sangat membedakan, mengetahui tidak pidana tidak lapor, pengguna, pengedar, bandar itu sangat berbeda jauh, dan hukumannya ya sangat jauh bedanya. Kalau memang masih dimungkinkan, kalau dia masih anak-anak atau pelajar yang pengguna, karena usianya masih relatif muda, barangkali ada yang sudah ikut mengedar. Nah itu memang kami khusus narkoba itu dalam penelitian berkas perkara itu sangat hati-hati sekali, dan melakukan penuntutan sangat hati-hati sekali. Artinya memang kalau untuk bandar itu Pak. Jadi, nah kemudian RJ, nah itulah kendala kami di Bune. Jadi setelah saya lihat itu RJ itu kita sudah tipikal masyarakat kita. Di sini sangat sulit RJ merupakan RJ. Banyak contoh kecil. Ada di Lapri aja, kalau Bapak pernah ngikuti medsos. Iya. Kami tuntut berapa? 1 bulan. Tapi memang pantas. Itu menjadi heboh. Di sini rasa dendam atau dulu. Ya alhamdulillah kok Bapak yang bisa nyelesain. Kami udah berusaha itu sulit memang. Kalau kami untuk LJ ada batasannya. Kalau polisi tidak ada batasan. LJ seperti apa? Seperti contoh ini. Seorang bapak yang masih dihitung paman dari pelapor. Pelapornya punya anak. Pamannya punya anak. Artinya karena anaknya paman yang dipukulin, bapaknya ini yang mukulin. Masuk. Untuk mereka tuh harus masuk. Kami kan repot. Satu sisi memang kami menegakkan keadilan benar. Kami tuh nggak mau. Kami sebenarnya tidak mau peduli ya kalau orang mau bicara apa. Tapi kami tetap menegakkan hukum di sini dan tanpa beban. Itu saya kira. Dan sulit sekali untuk menyamakan. Polisi sulit. Udah 3 penuntutan masih kan. Kebetulan Pak, kami ini ada namanya ruangan RJ. Restorasi jasa ada di belakang. Dan itu memang yang memang masuk kriteria RJ yang kami ketemukan. Dan sangat sulit. Nggak tahu karena tipikal masalah RJ. Harga diri atau rasa. Itu kan sulit. Kemudian ada lagi perkara yang kebetulan aparat ini. Jadi Bapak pengacaranya Pak, pelecehan seksual itu seperti apa? Kalau seorang perempuan, contoh seperti ibu-ibu seumuran itu, lagi tidur dia memakai celana panjang, ada orang kabar kayak lainnya, dia meraba pahanya, tetapi dari luar celana. Ayo ibu, disidik polisi, pelecehan seksual. Ya, seperti itu, tetapi itu. Ya kalau memang kami lihat pasalnya memang ancaman pidananya nanti kami tuntut.
lepas kita setahun. Itu masih bodoh. Kan kita sama-sama tahu semua itu apa yang terungkap di dalam persidangan. Dan itu menjadi pembuktian. Tapi kan ini masyarakat banyak terpengaruh apa yang isu yang berkembang di masyarakat. Kami serba salah. Kami jalankan benar, dianggap ini waktu dapat. Dan kami tidak pernah main-main seperti itu. Dan perlu kami informasikan pelaksanaan tugas kali ini. Kami itu dimonitor terus oleh pimpinan, baik Kejati atau Kejati. Jadi kami itu tidak ada yang macam-macam. Dan VIFON selalu VIFON. VIFON, pemantauan, surat laporan tidak. Tapi khusus LG kami belum ada. Berupaya LG itu sadar. Tapi kenapa? Ya seperti itu. Dan banyak lagi lainnya. Polisi punya tak untuk LG. Sulit. Ya hanya nggak tahu ya efeknya apa kali, karena saya bukan asli di sini, saya nggak tahu tipikalnya. Bapak yang asli sini barangkali tahu. Kami menghukum itu sesuai dengan fakta di persidangan. Jenis hukumannya sesuai dengan ketentuan. Kalau memang pembuktiannya hanya 338, korbannya minta 340 dan 338 pun kami tutup 12 tahun. Karena itu hanya karena golok, dia sering bawa golok. Sedangkan turunkan di persidangan, memang dia petani setiap hari memang bawa golok. Iya betul. Dianggap ini seperti itu. Dan juga LG kan agak sulit. Kalau yang soal rehabilitasi, memang kami pencegahan ini ada PAM, pengamanan proyek strategi baik nasional atau daerah untuk pencegahan. Kecuali sesuatu itu tidak masuk. Dan itu pendampingan proyek-proyek besar itu kami dampingi. Dan ini, tetapi kalau pun ditemukan ada hal-hal yang di luar objek tupoksi pendampingan kami, nanti bisa diserahkan. Kami itu menyidik beberapa. Kemudian tanah bengkok. Nah, memang saya cari dengan tanah bengkok. Memang tanah bengkok ini ada desa-desa zaman dulu, karena memang itu sebenarnya belum mengerti, karena memang bukan ranah kami mendata itu. Jadi nanti barangkali bisa ke bagian pemerintahan desa ya, untuk ini. Karena ada tanah adat, tanah fasilitas umum desa, tanah bengkok, itu pengajian. Apalagi memang sekarang ini desa itu ada satu desa yang bisa jadi 2, jadi 3, kan nggak mungkin tanah bengkoknya yang dimulai itu. Jadi bisa nanti kalau kemudian kembali lagi ke pencegahan, memang itu diaturkan pencegahan dan pengembalian. Jadi berbasis anggaran, dan kami utamakan pengembalian keuangan negara, dan itu memang banyak didampingi pendampingan, karena Datuk itu mewakili pemerintah sebagai jasa pengacara negara. Artinya itu. Jadi kalaupun memang ini dia bisa melakukan gugatan terhadap pelaku korupsi yang nyata sudah ada kerugian negaranya, terdakwa meninggal atau jadilah, dia bisa menggugat aduannya. Itu Datuk. Jadi itu apa? Jadi seperti yang tadi memang apa yang disampaikan, ya, terima kasih. Memang ini sudah ada di tupoksi kami semua, terutama pencegahan, pengamanan dan rehabilitasi. Artinya di sini ini memang kalau LG sulit ya, dari sini ya. LG itu belum berhasil. Bapak coba nanti kalau Bapak bisa nolong. Ada satu kasus nih. LG-nya intinya kan dua pihak itu kan mau berdamai. Iya. Bahasa mereka begini, ketika ditanya, iya, saya sudah mendamaikan, sudah memaafkan. Bahasa ini bukan damai. Tetapi saya jalan terus. Begitu dituntutnya kan enggak, kita nggak coba. Kalau sakit hati itu kan harganya mahal. Seperti orang yang tertutup, kepalanya diginikan aja. Kalau kita lihat kan itu tidak pidana ringan, tinggal di batu. Hanya ya kurungan pun bisa. Tetapi bagi korban maunya apa?
Kok bisa dihukum 20 tahun penjara? Nah, seperti itu ya, memang itu tantangan, memang harus saya lakukan. Nah, seperti itu, dan saya rasa semua sudah saya ini Pak sampaikan. Yaitu, ya kendalanya itu saya nggak ngerti apa sosial masyarakat dari warga kita. Apa ya? Ya, dan juga memang polisi juga bisa LC. Barangkali kalau Bapak mantau ini, barangkali kalau memang ini polisi juga bisa meng-LC. Bapak kalau order ke polisi barangkali mereka ada juga. Terus banyak kami udah sampai tingkat penuntutan itu, kami rasa memang agak sulit. Tapi ada ruang khusus LC itu sudah dianggarkan oleh Jakarta. Ketentuannya, peraturan sudah lengkap. Jaga desa dan program militer, pembinaan, pencegahan. Tapi barangkali memang karena desa itu banyak 300-an, nanti maupun melalui penyuluhan hukum atau sosialisasi itu tetap dilaksanakan oleh Intel. Barangkali itu Pak apa yang bisa saya sampaikan. Walaupun memang itulah memang itu keterbatasan saya. Ya. Izin pimpinan boleh nambah kalau boleh Pak ada semacam feedbacknya mungkin Pak, kalau setelah diolah oleh Kejaksaan Intel misalnya atau bahkan mungkin gabungan Pitsos setelah kemudian diserahkan kepada Inspektorat, kira-kira izin Bapak Kajari yang kami banggakan, apa kira-kira Pak ada laporan balik Pak? Maka sebenarnya tadi ada feedbacknya dari Inspektorat, karena kemarin kami juga audiens Pak ke Inspektorat, hampir malam 4 jam dibuka bongkar total untuk perbaikan ke depan Republik ini. Kira-kira Pak kalau dari Kejaksaan setelah menyerahkan ke Inspektorat Pak, apa Inspektorat juga Pak memberi laporan dan catatan? Jadi nanti ada pemberitahuan dari mereka selesai. Kalau memang nggak selesai, kami berharap yang sudah kerugian itu, ya kalau memang ada limit waktu yang Anda tentukan, memang nggak ada pengembalian dan negara pemilu kami sidik. Nah, nanti kami sidik. Tetapi utama awalnya itu diupayakan seperti itu dulu. Ya. Nah, itu tetap namanya. Tapi selama ini belum ada ya, belum ya. Dikembalikan ke kita. Nah, kalau udah dikembalikan ke kami, nanti akan kami sidik. Ya. Tetap itu tetap, karena memang ya kalau tidak dibina ya kakak. Artinya, tetapi tetap kami mempercayakan pembinaan, pencegahan dan pendampingan seperti itu. Karena memang sudah bergeser, kita tidak hanya menindak, tapi ada banyak kita cegah. Ya. Izin Pak, saya sedikit tambahkan pimpinan, karena kebetulan juga walaupun saya sekjen Pak, saya putra daerah Pak ya. Kalau beliau beda Sumatera Pak dari BPP. Ini mengenai Tanah Bengkok Pak Kajari, saya masih hafal Pak tempat-tempatnya, bahkan lokasi di beberapa kecamatan ini. Karena saya dulu Pak agak perhatian Pak mulai dari kecil. Wah ini tanah negara ini. Sekarang bahkan Pak ada desa saya tahu siapa yang ngambil, siapa yang jual, siapa yang menguasai. Nah maksud kami Pak, kalau memang bisa Pak ini sinergitas antara Kejaksaan Datun dalam hal ini Pak dengan pemerintah Kabupaten Bone, kita bisa Laskar Anti Korupsi Bidang Paling Pak mensupport informasi bahwa di desa ini Tanah Bengkoknya yang menguasai ini, mau tanda petik dulu dia beli kah atau dia pinjam, kan kita nggak tahu Pak, walau secara keperdataan. Tapi kenapa Pak kami agak concern ini, karena begitu baiknya dulu Pak Soeharto Pak, jenderal kita, presiden kita dulu ketika itu memberikan Tanah Bengkok ya sebagai tambahan dana desa, karena memang belum ada dana desa Pak 1 miliaran. Nah bahkan dulu itu ya dana desa untuk 1 tahun aja bahasanya mau bikin teh gula saja dulu Pak, menyedihkan karena banyak keluarga kami kepada desa ketika itu. Jadi itu Pak sebagai feedback masukan Pak untuk dana Bengkok. Kemudian mengenai restoratif justice Pak, saya hari ini Pak 2 hari ini ada menangani Pak khusus restoratif justice, dan ini menurut saya Pak perlu perhatian serius karena ini viral terus, yaitu ada IPDA Pak, Inspektur 2 Zainal Arifin. Kita lagi advokasi. Kami tadi sudah ketemu tadi malam Pak di lapas, mempertemukan dengan pelapor dengan terlapor yang juga notabene istri Pak. Ini akibat cinta segitiga Pak. Ya, karena dia sudah ada istri
dan baru ditahan Pak. Dan baru ditahan Pak ini. Kenapa Pak kami sedih? Karena jujur Pak, kami bangga dengan kepolisian, kami bangga dengan kejaksaan Pak, bangga dengan pengadilan. Saya jujur Pak, kalau aparat penegak hukum dicolek Pak orangnya, karena saya sedih Pak. Saya bilang, kenapa ini aparatur terdepan kita loh. Kalau ada kesalahan sedikit masih bisa ini. Jadi tadi Pak saya datangi istri keduanya, dalam tanda petik Pak quote and quote siri. Tadi berkomitmen bahwa mudah-mudahan besok terjadi tertulis. Saya bilang, saya mau minta petunjuk karena tadi Kasih Pidum jujur Pak, saya sudah bertelepon Bapak Rian kita yang baik Pak Kasih Pidum, dan termasuk jaksanya saya sudah juga bertelepon. Minta maaf Pak, saya cuma bertelepon, mohon petunjuk Ibu Jaksa dan Bapak Adinda Kasih Pidum, karena saya panggil Adinda, termasuk Adinda Hering ini baik sekali Pak Kasih Intel ini. Jadi maksud saya Pak, mohon petunjuk. Tapi kata beliau, karena saya dengar ini ada audiensi resmi laksanakan korupsi, DPP juga ada turun bagian hukumnya, sampaikan aja lah kepada Bapak kita, Bapak Kajari. Jadi ini Pak, kenapa jadi perhatian serius? Ini viral terus Pak ini. Dan saya kalau ini terjadi Pak, saya sampai minta kalau ini bisa baku rangkulan Pak di sisi agama kita Pak. Alhamdulillah bagus Pak, di sisi ternyata penyelesaian peradilan tidak harus berujung di meja hijau Pak. Dan apalagi di polisi Pak, kasihan baru naik perwira. Jadi saya mohon Pak kalau ini terjadi besok Pak, mudah-mudahan bisa restoratif justice. Kalau perlu Pak. Waktu melarikan diri mulai tindak pidana, karena yang bersangkutan bertempat tinggal di luar rumah. Betul. Sedangkan kami sudah bisa menjamin bahwa dia akan bisa, itu salah satu alasan penahanan. Karena kami tunggu sampai dia itu memang jalan tunggu. Akan beda ceritanya kalau memang sebelum dilimpahkan ke kami itu kan sudah ada kesepakatan dan ada terlibat. Artinya kami ya objektif lah. Artinya di situ nanti kan mengurangi. Walaupun memang kalau memang dia itu bisa direstorasi justice, ya kenapa enggak nanti kita pikirkan bersama seperti apa. Amin, amin. Jadi saya tidak bisa menjadikan nanti hasil seperti ini karena nanti tim jaksa yang menangani nanti akan buat keputusan seperti apa. Karena mereka bebas melakukan penuntutan. Dan itu dua, bukan hanya itu aja. Yang satu polisi yang kan saya bilang itu kan polisi. Itu berulang kali akan dipertemukan tidak bisa. Masya Allah. Di sini itu nggak tahu saya kenapa. Dan kadang juga kalaupun itu dengan syarat yang tidak bisa dipenuhi. Ya. Atau syarat sengaja agar tidak. Dan itu beberapa sudah. Dan yang ditanya lapri aja. Itu perangkat desa keluarga besar sudah turun semua. Tidak bisa. Di sini polisi yang punya itu sedang bagaimana caranya memperbaiki cipta kejaksaan di masyarakat. Maka kok pidana umum, insya Allah kami sesuai dengan ini ya. Tetap hati tetap dipakai. Itu. Kalaupun bapak-bapak berhasil buat ada perdamaian segala macam, tingkat polisi kalau memang di kami memenuhi syarat kami untuk restorasi justice itu ada syaratnya. Dan kami izin dulu ya. Restorasi justice itu Jaksa Agung Muda Pidana Umum menentukan. Itu saking seriusnya itu takut jadi permainan jaksa di bawah itu sampai atas. Dia tentukan. Dan kami ada syarat, ada kriteria. Tapi intinya memang antara korban dan pelapor itu sudah ada kesepakatan. Betul. Kalaupun restorasi justice tidak bisa dilaksanakan, nanti dituntutan pidana akan berbeda. Walaupun pendamaian dalam hukum pidana tidak menghapuskan tuntutan, tetapi kita hal yang meringankan. Ini bisa senjata damai. Kami berani dan sudah ada damai, dia diberikan dan ini sudah ada yang baru bisa kami sesuai nanti tim jaksanya bervaluasi seperti apa. Gitu. Tapi memang sampai yang dilimpahkan yang ada tanda-tanda itu kan. Saya tanya ke bayar investasi ada dana, kita ringankan. Sampai nanti kami ringankan suaranya sampai kemana-mana. Kalau walaupun kami tidak terbukti, kami dipanggil ke Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung. Perusahaan kan memang kami itu ada Satgas 53 dalam memantau langsung. Itu lah. Ya kalau yang bisa diupayakan. Insyaallah. Lebih baik Pak kalau memang sudah ada damai itu. Artinya kita minimal mengurangi ada gejolak di masyarakat.
Betul. Tapi nggak nanti seperti itu. Iya. Itu. Tapi kalau udah masuk kami, memang tidak masuk dalam kriteria LJ, tetap kami naikkan. Tetapi perdamaian pasti akan ini. Kan kalau polisi berapa tahun dia kalau di begini. Ya, kan, tetapi itu nanti karena memang kami lakukan penahanan, kan? Karena memang syarat penahanan itu memang penuh di situ. Kalau dia bertempat tinggal di Bone, barangkali itu tidak saya lakukan. Bisa jadi saya lakukan penahanan kota atau penahanan rumah. Tapi kami nanti di pra penuntutan, kalau tidak kami penahanan, perkara ini dieksaminasi oleh Jaksa. Ini apa ceritanya? Perkara pidana syarat penahanannya cukup yang bersama tidak bertempat tinggal di sini. Nanti kalau dia nggak hadir sini gimana? Nah itu sebenarnya. Tetapi tetap kami ini sesuai prosedural aja kami, tetapi kami nggak membangun untuk hadir. Kami juga paham. Walaupun memang bapak-bapak bisa mengupayakan itu. Iya, insya Allah. Jadinya Pak Kajari besok Pak, karena tadi sebenarnya sudah mau berdamai. Tadi malam di lapas mau bertanda tangan, tapi izin dulu orang tuanya Pak Kajari. Jadi malam ini ditemui orang tuanya di Lampoko. Insya Allah Pak. Oh bisa ya? Iya, insya Allah Pak. Itu yang data itu nggak ribet ya? Ya, yang tadi malam Pak di lapas sudah dipertemukan, sudah hampir tanda tangan Pak tadi malam dibuatkan draft. Pak polisi juga ya. Apa yang Pak polisi tetap akan proses. Itu. Jadi kami ya menolak, tidak baru menolak. Kan apalagi itu juga saya polisi juga. Iya. Gitu kan polisi juga. Ya mungkin kami terima, tetapi nanti artinya dengan kasus itu nanti dicari, kalaupun sudah benar-benar damai, nanti kita carikan. Iya, insya Allah Pak. Iya. Tetapi saya itu sebagai pimpinan di sini, jaksa-jaksa itu merdeka. Mereka itu dilakukan buat keputusan baru disampaikan ke saya. Iya Pak. Kadang harus melalui ekspos kan. Jadi dia nggak salah. Kami audiensi dengan Bapak Kajari yang baik hati, tegas tapi sangat bijaksana, terbuka dengan elemen NCO pegiat anti korupsi, terbukti Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejam 45 melalui suratnya Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Pejam 45 Kabupaten Bone bersurat kepada Bapak Kajari. Bapak Kajari begitu lugas langsung menjawab dan langsung menerima kita dari rombongan DPP, DPD dan DPC dengan jajaran. Beliau kita mohon mudahan sehat selalu menjalankan tugas. Beliau Bapak Ahmad Jasuli SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bone yang sangat dihormati, disegani oleh stakeholder yang ada di Kabupaten Bone. Beliau orang bijak, beliau orang baik, menerima aspirasi dari masyarakat. Tentunya apalagi kalau khusus restoratif justice, beliau terbuka. Tapi beliau sayangkan kenapa di Bone begitu susah untuk berdamai. Nah itu juga mudah-mudahan masyarakat ini menjadi korektif kepada masyarakat khususnya Bone dengan audiensi ini, bahwa ternyata Kejaksaan Negeri Kabupaten Bone sangat membuka dan sudah ada ruang khusus dari instruksi Bapak Jaksa Agung ST Burhanuddin. Beliau sangat peduli dengan restoratif justice dan memang ada payung hukumnya yang sudah dituangkan dalam peraturan Jaksa Agung. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejam 45. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Jasuli SHMH, beliau Kepala Kejaksaan Negeri yang sangat baik hati dengan organisasi. Bila itu beliau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.